بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Jamaah Masjid Ar-Rayyan azanullah azakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat, senantiasa berikan nikmat dan kesehatan, senantiasa diberikan hidayah, inayah untuk senantiasa istiqamah di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang paling pertama dan senantiasa wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus tanamkan di dalam diri kita semua. Yang dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas ibadah yang mulia dan juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, bisa kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga senantiasa, marilah kita senantiasa bersalawat, perbanyak salawat kita pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang senantiasa berada di sentuhan hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, azakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam Syarh Al-Usul Ats-Tsalatsah, penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pembahasan Al-Aslu Ats-Tsani ataupun landasan yang kedua yang sudah kita mulai pada kesempatan yang lalu dan sudah sampai pada bagian tingkatan agama Al-Maratibuddin. Tingkatan yang pertama yaitu adalah Islam yang memiliki rukun-rukunnya. Rukun Islam yang berjumlah 5 yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Rukun yang pertama yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu persaksian tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengungkapkan atau menyebutkan kalimat syahadat ini sebagai kalimat tauhid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir dari ucapan perkataannya di dunia ini sebelum dia meninggalkan kehidupan dunia ini la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dakhala
akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya, kemudian ya, Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu taala an juga pernah ya, diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullah 'ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ya. Maka kemudian ya Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya SAW lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW setelah 3 kali ya, mengajak dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya adalah kita beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz bin Jabal, dan apa hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hakul ibadi, hak seorang hamba. Ya, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak berhak dituntut. Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk didikte. Tapi kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengungkapkannya sebagai hak seorang hamba. Yang kemudian para ulama menyebutkan ada 2 sebab. Yang pertama disebutkan hakul ibad ini untuk menyepadankan muqabalah sebagai kata agar sepadan dengan yang pertama, yaitu hak Allah. Hak Allah atas hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi SAW ya, melaraskan ya, kalimatnya dengan hakul ibadi 'ala Allah. Yang ini merupakan fadlihi wa lutfihi 'ala ibad. Ini merupakan kasih sayang Allah. Ya, lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ya, sebabnya adalah bahwa hakul ibadi Allah ini adalah sesuatu yang mutahaqqaqun, ya, ats-tsabit la raiba fihi, yang pasti, ya. Tidak ada keraguannya ketika Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan haknya seorang hamba ya, atas Allah SWT. Maka kemudian ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu, kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya, alla yu'adzibahu. Ya. Ya, jadi ketika seorang hamba telah melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, al-tadri ma haqqul ibadi Allah idza fa'alu. Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah kau tahu apa hak ya, seorang hamba atas Allah apabila hamba tersebut telah menunaikan dan melaksanakan hak Allah? Maka kemudian ya, Nabi SAW melanjutkan jawabannya dengan haqqul ibadi Allah alla yu'adzibahu. Hak Allah Subhanahu, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menghukumnya, tidak mengadabnya, ya, tidak masukkannya ke dalam neraka apabila dia ya, tidak menyekutukan Allah, dia hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar hadis ini, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Afalau basyirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku menyebarkannya kepada manusia?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak, dikhawatirkan mereka kemudian akan bersandar. Namun bagaimana sampainya hadis itu kepada kita semua? Maka Mu'adz bin Jabal sebelum wafatnya meriwayatkan hadis ini. Beliau ya khawatir jatuh ke dalam perbuatan menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmu, dan sedangkan menyembunyikan ilmu dalam agama adalah sesuatu yang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah ini ya, yang merupakan ya, kalimat tauhid, ya, kalau kita perhatikan di sini tidak ada syahadat nabinya, hanya syahadat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Maka kemudian para ulama menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah mewakili sebagai simbolis, ya, sebagai simbol ya kesempurnaan tauhid, ya, simbol sebagai kesempurnaan tauhid, ya, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka kesempurnaan dari tauhid itu adalah syahadatain, yang 2 kalimat syahadat, syahadat Allah dan syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan ini kita bahas ya syahadat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Imam Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qawluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dalil syahadat sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul, ya, yang Allah SWT pilih min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Nabi SAW yang memiliki sifat, ya, berat, ya, di dalam diri beliau ketika mendapati, ya, umatnya memiliki penderitaan atau kesulitan-kesulitan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi SAW sangat menginginkan keimanan, sangat menginginkan, ya, kebaikan, ya, terhadap umat-umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan juga dengan orang-orang beriman, dengan kaum mukminin, memiliki rasa sayang dan belas kasih kepada mereka semua. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan dalil, merupakan bukti yang menegaskan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan laqad ja'akum. Ya. Laqad ini merupakan bentuk taukid, penegasan. Ya, kemudian para, ya, mufassirun mengatakan bahwa di sini ada qasam, ada sumpah yang telah dihapus atau diperkirakan. Al-qasam al-muqaddam, yaitu wallahi, demi Allah. Lam di sini juga sebagai lam taukid. Kemudian qad ini juga fungsinya untuk penegasan. Ya. Wallahi laqad ja'akum. Ya, demi Allah, sungguh telah kami utus, telah kami datangkan kepada kalian rasul, seorang rasul utusan. Ya, yang kemudian di dalam ayat ini minimal ada 5 sifat, ya, dari Nabi SAW. Yang pertama min anfusikum, ya. Dan juga ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Yang pertama adalah annahu minkum, min anfusikum. Sebenarnya Nabi SAW itu dipilih dari jenis kita sendiri, dari manusia. Ya. Kalau kita perhatikan di zaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di masa itu, ya, Rasulullah SAW dikenal atau tidak? Dikenal atau tidak? Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, sebelum diutus sebagai Rasul, dikenal. Ya. Dikenal dengan apanya? Kebaikan-kebaikan. Dikenal dengan kemuliaannya, kejujurannya. Bahkan, ya, di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka banyak yang kalau hendak safar menitipkan rumahnya, menitipkan hewan-hewannya kepada siapa? Nabi SAW. Tapi pada saat itu mereka tidak beriman pada Nabi. Ya. Pada saat Nabi SAW sudah diangkat. Bahkan ketika Nabi SAW dalam keadaan berdakwah secara sir, secara diam-diam, ya, di Bait Al-Arqam, di rumahnya Al-Arqam, ya. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 94, Allah SWT berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Maka, ya, terangkanlah, ya, maka sampaikanlah dengan terang-terangan secara jelas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lainnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan bagi keluargamu, ya, dan juga orang-orang yang dekat. Maka kemudian Nabi SAW naik, ya, ke atas bukit Safa. Kemudian menyeru, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihr, ya, apa yang kalian, ya, ara'aitakum, lau akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tadhira 'alaikum akuntum musaddiqin. Rasulullah SAW ketika naik ke bukit Safa, ya, kemudian mengatakan, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, menurut kalian apakah, ya, kalian percaya apabila aku katakan di belakang gunung ini terdapat, ya, pasukan berkuda yang siap menyerbu kita semua, ya, tertutup, ya, maka apa kata mereka? Ya, nah, ya, kami percaya.
Maka kemudian Nabi SAW ya, bahkan mereka mengatakan ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya kami tidak mengetahui ya dari itu kecuali kejujuran. Tidak pernah mendapati kedustaan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sesungguhnya aku ya, sebagai pengingat, penyeru kalian yang mengingatkan ya, tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih. Maka ketika mendengar perkataan ini, ya, Abu Lahab dia mengatakan apa? Ya, tabban laka sa'irul yaum alihadza jama'tana. Ya, celaka engkau, apa cuma karena ini engkau mengumpulkan kami? Ya, Abu Lahab kemudian tidak mau menerima ya, apa yang disuruhkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Allah SWT turunkan surah Al-Lahab atau Al-Masad ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Tabban yada abi lahabin. Ya, celaka, betul-betul celaka kedua tangan daripada ya Abu Lahab. Kejamaan Allah Subhanahu wa taala itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengutus Nabi SAW dari jenis kita sendiri. Bahkan di zaman itu dari orang yang paling dipercaya, dari orang yang sosoknya tidak pernah dikenal kecuali kebaikannya. Ya. Maka kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi ya, orang-orang yang memiliki keimanan, mudah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Ya. Kenyamanan Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat pada kita semua, di antaranya dengan diutusnya Nabi SAW dari jenis kita sendiri. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128 ini adalah azizun alaihi ma anittum. Ya, beliau Nabi SAW sangat sedih, ya, menyesakkan dada beliau ketika ada umatnya yang dalam keadaan sulit. Syadidun alaihi kullu ma fihi masyaqqah. Ya, apabila umat yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan ya kepada daripada syariat Allah SWT ataupun yang mendapatkan ujian-ujian begitu berat ya, ketika Nabi SAW yang mendapati keluarga Yasir ya, diazab ya, oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, ya, Nabi SAW sedih. Ya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda apa? Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idaka jannah. Sungguhnya tempatmu nanti adalah di surga. Sedih Nabi SAW. Ya, begitu juga ketika Nabi SAW menurunkan syariat, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk berhaji, ya, dalam satu riwayat Al-Aqra bin Habis mengatakan ya, ketika Nabi SAW membacakan ataupun Allah SWT turunkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan sungguhnya wajib bagi orang beriman untuk menunaikan haji ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang memiliki kemampuan. Maka Al-Aqra bin Habis bertanya, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Apakah wajib haji itu setiap tahun? Ada orang yang sudah mampu haji. Ya, kemudian Al-Aqra bin Habis bertanya, "Rasul, apakah bagi orang yang sudah mampu setiap tahun wajib?" Ya. Dia mampu tahun ini wajib berangkat. Tahun depan mampu lagi wajib berangkat lagi dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW sakata, diam. Ya, maka ketika Nabi SAW diam, ya, ini dikatakan bahwa sukutu rahmatan bihadhihi ummah, dan diam Nabi SAW atas pertanyaan Al-Aqra bin Habis ini adalah sebagai rahmat bagi umatnya. Li'annahu qala, Nabi SAW bersabda, "Lau qultu na'am faqad wajabat." Ya, kalau seandainya aku katakan iya, ya dari pertanyaan Al-Aqra bin Habis ini, maka sungguh maka haji itu akan diwajibkan bagi orang mampu setiap tahun. Jadi itu sulit atau tidak? Sulit. Meskipun dia mampu, karena haji itu bukanlah sebuah ibadah yang hanya sekedar memiliki kemampuan finansial saja. Ya, harus memiliki kemampuan ya, fisik juga, ya, ilmu, ya, niat yang benar dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu ini diantara bukti bahwa Nabi SAW ya tidak menginginkan sesuatu yang berat ya, pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat yang ketiga, ya, harisun alaikum. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam ayat Allah SWT sebutkan dalam ayat ini memiliki semangat, ya, memiliki ya harapan yang begitu besar kepada umatnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Ay ala hidayatikum wa inqadhukum minan nar. Rasulullah SAW sangat mengharapkan
menginginkan, ya, semangat sekali untuk agar hamba umat-umatnya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga diselamatkan daripada api neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua di mana saat ini kita berada di atas iman dan Islam. Ya. Ini merupakan, ya, cita-cita Nabi Muhammad SAW ataupun kehendak Nabi SAW ketika pamannya, ya, Abu Thalib itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka, ya, nikmat yang begitu besar yang saat kita rasakan wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita jaga dan jadikan sebagai akhir daripada ucapan ketika kita di dunia. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, sifatnya adalah bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nabi SAW itu dengan orang-orang beriman, dengan kaum mukminin raufur rahim, memiliki lemah lembut, ya, dan kasih sayang. Ya. Yakni ada rafah war rahmah khas bil mu'minin. Ya. Ketika menjelaskan ayat ini kaitan dengan, ya, kajian tauhid kita adalah bahwa rafah dan rahmah, lemah lembutnya Nabi SAW, kasih sayang Nabi SAW itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, bagi kaum mukminin. Ya. Wa amma hidayatuhu fahiya 'amatun li jami'in nas. Adapun petunjuk Nabi SAW ini adalah diberikan untuk semuanya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menyebutkan bahwa yang pertama adalah hidayah irsyad, yang kedua adalah hidayah taufik. Ya, hidayah irsyad itu merupakan hidayah yang bersifat, yang petunjuk. Ya, kita sebagai manusia, Nabi SAW membawa hidayah irsyad, menyampaikan wahyu Al-Qur'an, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian kita yang telah belajar, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, itu hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, ya, ada campur tangan dari makhluk-makhluknya. Ya. Maka hidayah yang Nabi SAW bawa, yaitu hidayah irsyad, dan juga yang kita sampaikan kepada orang lain, yaitu untuk semuanya. Ya, maka kalau kita menyampaikan dakwah, kita menyampaikan Al-Quran, kita menyampaikan hadis Nabi SAW kepada siapa? Semuanya. Dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, ya, orang-orang kerabat kita sampaikan siapa? Ya. Tidak pilih kasih. Wah, ya, fulan ini semangat belajar, kita sampaikan dulu. Fulan tidak semangat belajar, ya, tidak sampaikan dulu. Ya, fulan semangat belajar, ya, kita ajak kajian. Ya, kemudian fulan kayaknya nggak semangat kajian, kita nggak ajak kajian. Nah, ini salah, keliru. Hidayah atau memberikan petunjuk, menyeru itu pada semuanya. Ya, ini yang disebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi SAW itu, ya, sangat memiliki rasa kasih sayang, ya, kepada orang-orang beriman, dan hidayah atau petunjuk Nabi SAW ini harus disampaikan kepada semua manusia, termasuk daripada orang-orang yang tidak beriman. Pada kaum Nasrani, kaum Yahudi disampaikan, ya, petunjuk dari Nabi SAW. Maka kemudian ketika kita sudah menyampaikan hidayah irsyad, sudah menyampaikan hidayah petunjuk, ya, sudah menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, sesuai dengan pemahaman para tabi'in, maka kemudian kita serahkan hidayah taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Maka tadi ketika kita mengajak misalkan orang untuk ikut kajian, untuk belajar, ketika kita mengajak semuanya, belum tentu semuanya, belum tentu ada, ya, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak mau. Ya, maka yang seperti ini itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, ketika Nabi SAW sedih, pamannya tidak dapat mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kau sayangi, siapa yang kau sukai. Ya, jadi anggap seperti kita saat ini, kita hanya, ya, memikirkan untuk memberikan hidayah, memberikan atau menyeru kepada keluarga kita saja, tetangga, teman kita tidak mau ajak. Ya. Maka ini bukan, ya, hak kita, ya, untuk memberikan hidayah, ya, untuk memperbaiki seseorang, mengajak seseorang, ya, untuk memberikan petunjuk pada seseorang, bukan, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan sesungguhnya Allah SWT memberikan hidayah
hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah SWT lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Ada orang yang kemudian ya, banyak melakukan maksiat sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hayatnya ya, dia mendapatkan hidayah, kemudian wafat dalam keadaan ya husnul khotimah. Ada juga orang yang sudah banyak yang ngaji, banyak ilmunya, tapi di akhir hayatnya kemudian ya wafat dalam keadaan suhul khotimah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang Allah SWT kehendaki mendapatkan hidayah. Kadang ada orang-orang yang mengatakan, kenapa Allah SWT wafatkan seseorang lebih cepat? Ya, belum, misalkan dia seorang muslimah, belum berhijab, belum bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan baik, belum bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, kemudian Allah wafatkan. Kenapa seperti itu? Ya. Ada seorang yang kemudian ya, merasa sedih, kenapa orang tuanya diwafatkan lebih dahulu, ya, belum mendapatkan hidayah, belum bisa menjalankan salat 5 waktu dengan baik dan benar. Maka ini bukan hak kita. Wallahu innallaha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah ditanya atas apa yang Allah SWT lakukan, perbuat, tapi sesungguhnya kita yang akan ditanya. Ya, fa'alul lima yurid. Ya, Allah SWT Maha berkehendak apa atas apa yang Allah SWT kehendaki. Maka ini bagian daripada ya, tauhid, bagian daripada yang perlu kita pahami. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara 5 ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di dalam surah At-Taubah ayat 128 ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diutus kepada kita memiliki 5 sifat ini yang merupakan bentuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala wa sallallahu dzamba fi dzarain wa nafa'ana fi dzarain mengatakan, wa ma'na syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa jinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallaha illa bima syara. Dan makna daripada syahadat ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaatinya atas semua apa yang Nabi SAW perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan, apa yang datang dari Nabi SAW, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang Nabi SAW larang dan apa yang Nabi SAW dia perintahkan untuk dijauhi. Wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna syahadat yang kita ucapkan, makna syahadat yang sudah kita ya, sebutkan ya, dalam sholat kita ya. Maka yang pertama yang perlu kita pahami bahwa makna syahadat itu ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, an ta'tarifa bi lisanika wa bi qalbika annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengakui dengan lisan, dengan hati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tantuqu bi lisanika wa ta'taqidu dzalika bi qalbika. Ya, mau kita ucapkan dengan lisan kita dan kita yakini dalam hati kita dengan sebenar-benarnya. Amma talaffuz bil lisani wal inkari bil qalbi fa hadhihi tariqatul munafiqin. Ya, adapun hanya mengucapkan di lisan, kemudian mengingkari dalam hatinya, ini merupakan di antara salah satu ya, bentuk ataupun ya, keadaan orang-orang yang munafik. Ya, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, apabila datang kepadamu orang-orang munafikun, mereka mengatakan bahwa kami bersaksi kau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui bahwa kau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sesungguhnya Allah SWT menyaksikan. Ya, Allah SWT mengetahui bahwa orang-orang munafikun itu berdusta atas syahadat mereka, atas persaksian bahwasanya Nabi SAW sebagai utusan Allah. Berdusta mereka ucapkan dalam lisan mereka ya, Nabi SAW ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabiku adalah Allah, ya, Nabiku adalah Muhammad SAW. Tapi kemudian dalam ayat Allah SWT menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Maka tidak cukup ya, syahadat kita terhadap Nabi SAW hanya dengan lisan kita, mengaku cinta Nabi SAW tapi tidak meyakini dalam hati ya. Mengakui cinta Nabi SAW
hanya melalui lisan-lisan saja, tapi tidak mengakui dalam hatinya, ya, meyakini bahwasanya ada orang-orang yang lebih mulia dari Nabi SAW, mengakui ada ya, Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi merupakan ya, kesalahan-kesalahan di dalam makna syahadat ataupun mengakui dan bersyahadat ya, bersaksi atas Nabi Muhammad SAW. Wakadzalika i'tiqadul qalbi ma'a adami nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala nutqi aidan la yakfi. Tidak cukup juga orang itu hanya meyakini dalam hati tanpa dia mengucapkannya dalam lisan. Ya. Meyakini saja tapi tidak mau mengikrarkannya dalam lisannya. Ya. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ya, kami mengetahui bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad SAW merasa sedih atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu la yukadzibunaka, mereka itu sebenarnya tidak mendustaimu. Ya. Mereka itu sebetulnya ya, tahu bahwasanya engkau itu nabi. Ya. Tahu bahwasanya engkau itu adalah orang yang jujur. Ya, tahu bahwasanya engkau itu diberikan wahyu. Tahu mereka, tetapi mereka mendustakan keimanan. Mereka tidak mau meyakininya. Ya, mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka tidak mau mengikrarkan syahadatnya. Ya, walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Maka sesungguhnya orang-orang yang zalim adalah yang mereka memerangi dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, ketika seorang masuk dalam Islam, maka dia perintahkan untuk syahadat. Rukun yang pertama, syahadatullah, bersaksi bahwa tiada sembahan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang ketiga yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami bahwa makna syahadat Nabi SAW adalah la yakfi bil lisan wal iqrar bil qalbi bal la budda min amri thalith wa huwa al ittiba. Tidak cukup ya, pertama mengucapkan dalam lisan, diikrarkan dalam lisan. Kemudian juga mengakui dalam hatinya, tapi harus dengan perkara yang ketiga yaitu adalah ittiba, yaitu mengikuti dan mencontoh ya, Nabi SAW. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman mereka memuliakan Nabi SAW. Wa nasaruhu, kemudian menolong yang mau berjuang bersama Nabi SAW. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan kemudian mengikuti cahaya Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada dia itu ilmu, yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, para mufassirun yang mengatakan bahwasanya ini adalah di antara sifat-sifat para sahabat, di antara sifat-sifat para tabi'in. Mereka beriman pada Nabi SAW. Kemudian mereka memuliakan menghormati Nabi SAW. Kemudian mereka menolong Nabi SAW, membela, siap berada di barisan depan ya, untuk membela Nabi SAW, dan kemudian mengikuti ya apa yang Nabi SAW terima dari wali Allah SWT. Ya, tentu mereka tidak akan memuliakan Nabi, tidak akan menolong, tidak akan melakukan perintah-perintah Nabi SAW kecuali mereka sudah meyakini dan mereka telah ikrarkan dalam lisannya. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan maknanya. Kemudian ya, 4 perkara yang disebutkan Syekh dalam kitab ini. Ya, yang pertama adalah antuti'ahu fi kulli ma amara bihi. Ya, dari makna syahadat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kenapa begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam muballigh 'anillah wa ya'muru bi amrillah. Karena Nabi SAW itu menyampaikan apa yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bi amrillah, dan juga memerintahkan sesuatu ya yang juga berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW dalam surah An-Nisa ayat 64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Dan sesungguhnya tidaklah kami utus setiap rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW juga berfirman, Allah SWT juga ya berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Nabi SAW maka terima, ambil. Dan apa yang Nabi SAW larang maka
maka jauhi, ya hindari. Ini merupakan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang apa yang Nabi SAW perintahkan dan apa yang Nabi SAW bawa. Ya. Maka dari itu kita ingat kembali hadis Mu'adz bin Jabal tadi ketika Nabi SAW bertanya, ya, hal tadri ma haqqullahi 'ala ibadihi, apa hak Allah atas hambanya? Maka jawaban Mu'adz bin Jabal adalah Allah wa rasuluhu, Allah dan rasulnya yang lebih mulia. Kita lihat, perhatikan di sini ada kalimat wa, ada lafaz wa. Wa itu ya tidak ada, ya, perbedaan derajat. Tidak ada perbedaan dalam sebuah ucapan. Maka kalau kita katakan ya buku dan misalkan pena, maka dia bersamaan. Maka pada permasalahan ini para ulama mengatakan at-tasyriku fi amri syariah, yang menggabungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul SAW dalam perkara syariat itu dibolehkan. Ya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita sholat, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Allah dan Rasul yang memerintahkan kita menunaikan zakat, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita menunaikan haji, boleh. Karena itu perkara dengan berkaitan dengan syariat. Tapi kalau kaitan dengan takdir, dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu oleh makhluknya, ya. Allah dan Rasulnya menerima doa kita, tidak boleh. Allah dan Rasulnya menentukan semua takdir kita, tidak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, terimalah doaku, tidak boleh. Karena ini kaitan dengan ketentuan yang memiliki sifat yang termasuk daripada, ya, sifat-sifat ataupun hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Ya, maka dalam penciptaan, dalam kekuasaan, ya, sebagai seorang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada, ya, tasyrik atau tidak ada penggabungan, tidak ada, ya, hak manusia di dalamnya, tidak ada hak makhluk di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama, ya, kita mentaati Rasulullah SAW atas apa yang Nabi SAW bawa dan apa yang Nabi SAW perintahkan. Ya. Kita diperintahkan untuk, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Makanya adalah sesuatu, ya, makanya adalah merupakan bagian daripada kita bersyahadat bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, watasdiquhu fima akhbar. Ya, kita membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa shadiqul masduq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpercaya dan dapat dipercaya. Ya, sebagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan as-siddiq, al-amin, ya, sifat-sifat beliau yang begitu mulia, ya. Maka kemudian Allah SWT pilih beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan, ya. Kemudian membawa syariat, ya, Islam, membawa perintah Allah SWT, membawa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa perintah dan larangan di dalam Islam, di dalam syariat kita, ya, Allah SWT perintah kepada kita semua. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, bahwasanya apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kita, ya, maka kita melakukannya sesuai dengan kemampuan. Ya. Diikat ataupun, ya, dikaitkan dengan kemampuan kita untuk mendatangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Apa yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kita. Ya. Allah SWT juga berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidak ada, Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali dia mampu untuk melakukannya. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, perintah-perintah itu menyesuaikan dengan ukuran-ukuran kemampuan kita. Ya, kita diperintahkan untuk, ya, melaksanakan sholat yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang wajib kita lakukan, kemudian yang sunnah bagaimana? Ya, bisa kita lakukan semaksimal mungkin kita. Ya. Sholat yang sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu
ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Jadi syariat yang dibawa Nabi SAW, Allah SWT itu adalah syariat perintah-perintah yang menyesuaikan kemampuan kita. Ya. Yang ditekankan salat rawatib misalnya ya, sebelum subuh, ya, sebelum zuhur, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya itu ditekankan. Ya. Sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar itu tidak ditekankan. Tapi boleh kita lakukan apabila kita dalam keadaan lebih luar. Sedang semangat, ya, sedang naik, sedang tinggi iman kita, ya. Karena iman kita dan taatan kita ini ya, saling berkaitan. Seorang yang imannya sedang naik, taatnya naik. Ya, orang yang imannya berkurang, maka taatan juga. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam perintah-perintah kita lakukan semaksimal mungkin. Sebisa kita, ya, jangan memaksakan diri, ya, jangan sampai kita memaksakan diri. Kita terus hanya ibadah saja, ya, kita terus hanya sholat, ya, tidak kemudian menunaikan hak-hak istri-istri kita, menunaikan hak keluarga kita, maka ini juga diantara bentuk kezaliman. Ya. Sahabat Abu Darda, ya, Al-Ansari radhiyallahu ta'ala didatangi oleh Salman Al-Farisi, ya, kemudian ketika sedang bermalam di rumahnya. Ya, Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan mutabaddilah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan lusuh, ya. Dalam keadaan tidak enak dilihat pakaiannya, ya, tidak bagus, tidak rapi. Maka kemudian ditanya pada Abu Darda, "Masya'aluki, ada apa denganmu? Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Darda?" Maka Abu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun minad dunya." Saudaramu Abu Darda ini sudah tidak lagi punya keinginan daripada, tidak memiliki hajat lagi dari dunia. Dan riwayat lain tidak ada hajat lagi dari istrinya. Ya, maka kemudian yang kita perhatikan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW itu pertama mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman, antara Ansor dan Muhajir. Ya. Kemudian pada saat Salman Al-Farisi bertamu mendatangi rumah Abu Darda, ya, Ansor ini mendapati kondisi seperti itu. Maka kemudian datang Abu Darda menyiapkan makanan. Ya, lalu apa yang terjadi saat itu? Abu Darda berkeadaan berpuasa. Ya, sudah tidak memperhatikan hak istrinya. Kemudian ketika ada tamu, dia buatkan makanan tamu, betul, tapi dia dalam keadaan berpuasa. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Ma'ana bi'akirin hatta taku." Aku tidak akan makan sampai kamu makan bersama. Maka dia batal makan. Ya. Setelah makan karena sedang menginap, ya, di malam hari Abu Darda bangun mau sholat malam. Maka kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Nah, tidur, ya, jangan sholat nanti." Bangun lagi kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Nah, tidur nanti." Maka sampai di akhir malam, ya, itu di permulaan malam, tengah malam, ya, oleh Salman Al-Farisi disuruh untuk tidur lagi, jangan sholat malam dulu. Sampai di akhir malam baru, sekarang bangun. Maka berdua mereka sholat malam. Ya. Setelah itu kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Inna li rabbika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak. Wa inna li nafsika haqqan, dan sesungguhnya dirimu itu punya hak. Wa inna li ahlika haqqan, dan sesungguhnya keluargamu itu punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Maka berikan hak-hak bagi orang yang ataupun bagi yang memiliki hak tersebut. Tunaikan hak-hak yang harus kau tunaikan. Ya. Maka kemudian Abu Darda mengadu kepada Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? Sadaqah Salman. Ya, sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi pada Abu Darda ini adalah ucapan Nabi SAW juga dulu yang diucapkan kepada sahabat yang lain, itu Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Jadi dalam hadis ini sudah jelas, ya. Ketika kita menjalankan perintah, ya kita datangkan semaksimal mungkin dan tidak boleh berlebihan. Ya, Nabi SAW ketika suatu saat masuk dalam masjid melihat ada tali, ya, ditanya, "Tali buat apa ini?" Ya, ini Zainab. Dalam hadis itu disebutkan Zainab. Ya, para hadis ahlul hadis mengatakan ini Zainab siapa? Zainab bin Jahsh atau Zainab siapa? Tidak ada kepastian. Ya. Namun yang bisa kita ambil di sini adalah ibrahnya, hikmah atau pelajarannya. Kata Nabi SAW, "Tali buat apa ini?" "Ini milik Zainab. Kalau dia sudah capek sholat, dia berpegangan ke tali ini." Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk dilepas. Ya. Memerintahkan untuk dilepas, tidak boleh seperti ini. Ya, maka dalam menjalankan perintah Allah SWT, kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Tetapi kita perhatikan di sini, Nabi SAW bersabda, "Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Tidak ada keterangan tinggalkanlah semampunya. Tidak ada.
Kalau perintah, maka Nabi SAW berkata apa? Laksanakan bertakwalah semampu kalian. Tapi kalau menjauhi larangan, bukan menjauhilah semampunya, tapi jauhilah secara totalitas, secara kafah. Ya. Maka ini prinsip kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah kita tak lakukan semampu kita. Tapi kalau yang dilarang Allah SWT tinggalkan secara totalitas. Ya. Kita masih misalkan dalam mencari rezeki, masih ada hal-hal riba aja, tidak apa-apa, itu sedikit. Ya. Dilarang atau tidak, Pak? Dilarang. Sedikit atau banyaknya itu dilarang. Ya. Kemudian kita misalnya memakan makanan, di dalamnya masih ada unsur-unsur yang dilarang, unsur-unsur yang diharamkan. Nggak apa-apa, sedikit. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dilarang sudah dilarang, tinggalkan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mentaraka lillah, Allahu khairun. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, apa yang terjadi? Apa yang Allah berikan? Allah ganti lebih baik. Bukan Allah ganti yang sedikit atau ganti yang sama, tidak. Digantikan dengan lebih baik. Dan maka ini prinsip kita. Dan ketika kita mentaati Nabi SAW, ini adalah kita mentaati apa yang Nabi SAW bawa, di antaranya hadis ini. Ya. Juga kita pahami bahwa perintah kita laksanakan semaksimal mungkin. Larangan-larangan apa yang dilarang Allah SWT kita tinggalkan secara totalitas. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, isinabu ma naha anhu wa zajar. Ya. Di antara daripada konsekuensi kita bersyahadat bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah SWT adalah kita menjauhi apa yang Nabi SAW larang dan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk kita hindarinya. Jadi sudah dijelaskan terkait dengan masalah perintah dan larangan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, Allah yu'badallaha illa bima syara'. Ini perintah konsekuensi ketika kita beriman atau bersyahadat Nabi SAW adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Wa huwa yadullu ala ruknin asasi min arkanil ibadah wad din. Ini merupakan petunjuk, yang merupakan dalil bahwa ini adalah dasar yang fondasi utama daripada rukun-rukun ibadah di dalam agama kita. Wa huwa anna ibadah laysat bil ahwa'i wal bidah wa bil ijtihad alladhi lam yabni ala dalilin sahih. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukanlah sebuah perbuatan yang berasal dari hawa nafsu. Ibadah bukan sebuah aktivitas amaliyah yang berasal dari pandangan seseorang, dari analogika, bukan dari akal manusia. Wa innamal ataupun juga sesuatu yang dia ada-adakan atau merupakan sebuah ijtihad. Jadi ibadah itu bukan berasal dari akal, bukan dari hawa nafsu, bukan dari persepsi, bukan dari persepsi seseorang, ataupun dari sesuatu yang dianggap itu baik, ataupun dari ijtihad, ijtihad yang tidak ada dasarnya, ataupun yang tidak diturunkan dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Misalnya dengan kias, itu diantara perangkat-perangkat untuk berijtihad, mengkiaskan sesuatu. Kalau dia mengkiaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikiaskan, maka tidak bisa kita terima sebagai kias. Bukan sebagai ijtihad yang diterima. Wa innamal ibadah mabniyah 'alal ittiba'i wa ma ja'a bihi syar'a. Akan tapi ibadah itu dilandasi dan didasari daripada ittiba'. Kita mengikuti, kita mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Nabi SAW, wa ma ja'a bihi syar'a, dan apa yang telah ditetapkan oleh syariat dan juga meletak syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslun min usuluddin. Ini merupakan dasar daripada usuluddin, dari dasar-dasar fondasi agama. Idhafatan ila aslil awwal azim, yang ini juga merupakan korelasi hubungannya itu dengan landasan kita yang pertama, ma'rifatullah. Ini kan yang kedua, kita ma'rifatul dinil Islam. Ketika kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya itu apa? Allah na'budu illallah. Di dalamnya intinya adalah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini merupakan bentuk daripada ikhlas.
Nah, yang kedua di sini ma'rifatul dinil Islam, kemudian rukunnya ya, atau tingkatan agama Islam ini yang pertama adalah Islam dengan rukunnya yang pertama syahadat pada Allah dan syahadat pada Rasul. Maka konsekuensi daripada syahadat Rasul adalah alla na'budu illa bima syara'. Kita tidak beribadah kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ittiba ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kita mengaku benar-benar mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah petunjukku. Ya. Yuhibbukumullah. Ya, maka Allah SWT akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Ini Nabi Allah SWT perintahkan pada Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat ini. Katakanlah wahai Muhammad SAW, kuntum yuhibbunallah, kalau ada orang mengaku benar-benar mencintai Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, hanya melakukan ibadah karena Allah, fattabi'un, maka ikutilah aku. Tidak bisa kita hanya mengambil Al-Quran saja. Ya Allah, Al-Quran perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, tapi kita mengabaikan bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam berdoa. Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat, tapi kemudian kita mengabaikan tata cara Nabi SAW dalam sholat. Tidak bisa. Ya. Harus satu paket. Ya. Kalau kita mengaku menjalankan perintah Allah, maka juga kita harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, Allah SWT akan ridho, akan cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu juga menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik, amal ibadah itu diantara fungsinya adalah untuk ya menghapus ya, dan juga mengikis ya dosa-dosa kecil kita. Di dalam surah Al-Mulk ya, ayat kedua yang sering kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah SWT yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, untuk apa? Untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, maka siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik ibadahnya, ya ditafsirkan oleh Ubayd bin Iyad, seorang tabi'in. Dia mengatakan bahwasannya yang paling baik ya, ataupun yang paling benar, yang paling baik ibadahnya, yang paling baik aktivitas amalnya, yang paling baik menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ketika menafsirkan seperti itu, maka dikatakan, ditanya, wahai Abu Ali, mal khalis wa maswab, siapa yang benar, orang yang benar dalam ibadah, siapa yang orang benar dalam jalan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wa mal khalis, siapa yang paling ikhlas ya dalam menjalankan perintah Allah, siapa yang ikhlas dalam beribadah pada Allah, wa maswab, dan siapa yang paling benar beribadah pada Allah, dan siapa yang paling benar menjalankan perintah Allah. Maka kemudian ya Allah bin Iyad mengatakan ya al-khalis ma bertakwa Allah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang dalam ibadahnya itu hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi ketika dia melakukan ibadah betul-betul ya hanya ingin mencari wajah Allah, hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia bersedekah, apalagi dia tidak mengharapkan pujian ya, dari manusia. Dia hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia melakukan apapun ibadah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apapun yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu definisi daripada ibadah. Ya, kullu ma yuhibbullah wa yardah. Apa yang Allah SWT cintai dan apa yang Allah SWT ridhoi, ketika dia lakukan itu, dia hanya semata-mata mencari pahala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maswab, kemudian tanya, dan siapa yang paling benar? Maka Ubayd bin Iyad mengatakan, ma wafaqa huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian para ulama mengatakan ini adalah dua syarat diterimanya amal kita. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kita, maka Allah yu'bada
alla yu'badallahu alladhi masyara'a, maka kita tidak menyembah Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Allah SWT berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya. Katakanlah, apakah kalian hendak aku berikan kabar dengan orang-orang yang merugi dalam amal ibadahnya, orang-orang yang merugi dalam sholatnya, orang-orang yang merugi dalam melakukan apa yang mereka anggap baik, orang-orang yang merugi dalam menjalankan perintah Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka tersesat, yang mereka upaya-upaya di kehidupan dunia ini yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka itu keadaannya menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, ya, menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah baik. Maka dalam ibadah tidak cukup, ya, kita hanya menganggap bahwa itu baik, ya, baik untuk melakukan ibadah ini, baik untuk melakukan perbuatan ini tidak cukup, ya, karena tadi dikatakan dasar daripada ibadah, ya, itu adalah, ya, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dasar daripada ibadah itu adalah tauqif, ya, asal daripada ibadah itu adalah, ya, haram, ya, tauqif atau sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, kecuali kemudian datang perintah untuk melaksanakannya. Asal daripada sholat itu haram, tapi karena Allah perintahkan maka kita laksanakan. Ya. Asal dari puasa itu apa? Haram, ya, tapi karena Allah perintahkan maka kita laksanakan. Berbeda daripada perkara dunia. Kalau perkara dunia itu asalnya mubah, kecuali ada dalil yang dilarang. Maka jangan dicampur aduk perkara dunia dengan perkara agama. Ya, kalau perkara dunia segala sesuatu itu halal boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau asal daripada ibadah itu tidak boleh, tapi karena ada yang merintahkan maka kita lakukan. Ya. Maka di sini Allah SWT sebutkan bahwa banyak orang yang menganggap itu baik, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang merugi dalam amal ibadahnya. Ya. Berpuluh-puluh tahun, ya, melakukan sholat, berpuluh-puluh tahun melakukan sodako, tapi tidak didasari dengan tuntunan Nabi SAW, maka akan menjadi sia-sia. Ya, akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, ya, kita menjadi umat Nabi SAW yang kemudian konsekuensinya adalah, ya, beribadah pada Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui petunjuk Nabi SAW. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amal ibadah dan tidak ada, ya, dasarnya dariku, maka dia tertolak. Ya. Laisa aslun minal Qur'an aw sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yandariju tahta hukmin fiha aw yata'aradu ma'a ahkamiha. Ya, kemudian ulama menjelaskan bahwa maksud tidak ada dasar, tidak ada perkara dariku adalah laisa lahu aslun minal Qur'an. Tidak ada dasar dari Al-Quran, atau juga tidak ada dasar dari hadis Nabi SAW, atau tidak berasal dari hukum-hukum turunannya, ya, dengan qiyas, dengan istihsan, dengan maslahah al-mursalah dan lain sebagainya, ya, dalam permasalahan usul fikih, ya. Atau bahkan yang dilakukan itu bertolak belakang, ya, kontradiktif dengan hukum-hukum yang telah Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran dan telah Nabi SAW tunjukkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Maka ini adalah hadis yang menjadi kaidah azimah min qawaid Islam, menjadi kaidah yang utama daripada kaidah kita menjalankan agama Islam ini. Ya. Jadi ini merupakan konsekuensi daripada ketika kita mengaku syahadat Nabi SAW, kita mentaatinya, ta'atuhu fi ma amar, tasdiqu fi ma akhbar, kita mempercayai apa yang datang dari Nabi SAW. Karena kita yakin bahwa yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang datang dari Nabi SAW itu bukan wahyu dan bukanlah dari hawa nafsunya. Wajinabu ma anhu naha wa zajar, dan kita jauhi apa yang Nabi SAW larang dan apa yang Nabi SAW diberitakan untuk dihindari. Wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya bisa kita
kita bahas sampai ada pembahasan konsekuensi daripada syahadat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya sebaik mungkin, dan juga mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup. Apabila baik, jika ada mungkin pertanyaan bisa ditanyakan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.